Memulai pendidikan dalam bahasa Indonesia tentu sangat menantang bagi siswa yang belum fasih menggunakan bahasa Indonesia. Ini terjadi di daerah di mana masih banyak siswa tingkat SD yang kesulitan untuk memahami pembelajaran di sekolah, terutama siswa kelas 1 dan 2 yang baru saja masuk sekolah. Sebagai gambaran, studi dari Save the Children menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% total populasi Indonesia yang mendapatkan pendidikannya dalam bahasa pertama mereka. Bahkan, beberapa siswa terpaksa keluar dari sekolah karena terkendala bahasa. Penelitian yang dilakukan oleh George, Senza, dan Anissa dari Inovasi, sebuah program kerjasama pendidikan antara pemerintah Australia dan Indonesia, menemukan bahwa pembelajaran dengan bahasa daerah dapat membantu siswa yang belum lancar berbahasa Indonesia untuk memahami pelajaran dengan baik. George, Senza, dan Anissa terlibat proyek uji coba yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah di Indonesia bagian timur. Ada 3 pendekatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan proyek uji coba ini. Yang pertama, guru mengajar secara bertahap menggunakan bahasa daerah, dan ketika siswa sudah cukup paham dengan pelajaran tersebut, guru mengajarkan pelajaran tersebut dalam bahasa Indonesia. Pendekatan ini dinamakan jembatan bahasa. Yang kedua, guru mengembangkan dan memperkenalkan media pembelajaran yang dilengkapi 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dan ketiga, guru melaksanakan metode mengajar partisipatif yang sesuai dengan kemampuan bahasa dan belajar masing-masing siswa. Tingkat kelulusan tes literasi dasar siswa yang diajar menggunakan bahasa daerah meningkat dari yang semula 27% menjadi 79%. Dan daerah yang melaksanakan proyek uji coba ini mengalami penurunan kesenjangan hasil belajar yang lebih signifikan antara siswa yang lancar berbahasa Indonesia dengan yang tidak, yaitu sebesar 7% penurunannya. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang tidak melaksanakan proyek uji coba ini, yaitu sebesar 1% penurunannya. Keberhasilan dari pembelajaran menggunakan bahasa daerah dapat dijelaskan dalam beberapa poin. Pertama, siswa yang diajar menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu lebih mudah dan lebih cepat memahami materi pelajaran. Kemampuan literasi yang dibangun dengan menggunakan bahasa daerah sebagai jembatan bahasa membuat siswa lebih mudah untuk belajar bahasa lain. Kedua, pembelajaran menjadi lebih mudah dilakukan ketika menggunakan bahasa daerah. Dan terakhir, siswa menjadi lebih aktif berpartisipasi karena mereka lebih percaya diri untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia yang sangat beragam, pendekatan dari bawah ke atas dengan melibatkan pemangku kepentingan sekolah dan memperhatikan konteks lokal menjadi sangat penting dalam pelaksanaan proyek uji coba semacam ini. Guru memegang peranan penting dalam penerapan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Namun, dukungan institusi dibutuhkan untuk membuat pelaksanaan proyek uji coba menjadi lebih efektif.